Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Hanafi Bima Swarwina nomor absen 34 dari kelas 105. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam apa saja dampak buruk dari sampah dan bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih, terawat, dan cara agar terhindar dari dampak negatif sampah sehari-hari kita. Kebersihan ialah sebagian dari iman, bersih itu indah, higienis itu anugerah, lingkungan higienis untuk hidup yang lebih jernih. Di sini saya akan memperlihatkan hasil karya poster saya yang menyangkut tema sampah. Poster ini saya buat untuk menyadarkan masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah kunci kesehatan kita. Dan peduli lingkungan untuk hidup bahagia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus selalu menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Mulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar bahan yang bersifat plastik agar tidak menambah polusi udara. Menjaga lingkungan juga bisa dilakukan dengan mendaur ulang sampah plastik yang susah terurai. Daur ulang juga bisa diterapkan ke sampah organik seperti membuat ekoenzim dan pupuk organik. Sedangkan cara mendaur ulang sampah plastik yaitu dengan cara membuat sampah tersebut menjadi ukuran yang kecil, hal yang sederhana namun sangat berdampak untuk lingkungan sekitar. Dengan memilah sampah basah dan kering juga harus mulai diterapkan agar masyarakat mulai terbiasa memilah dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan sehari-hari. Ada beberapa cara bijak yang bisa diterapkan untuk mengolah sampah, yaitu yang pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Yang kedua, membersihkan tempat sampah setiap hari. Yang ketiga, membuat pupuk organik dari sisa makanan. Yang keempat, melakukan daur ulang sampah organik. Dan yang kelima, melakukan zero waste, yang berarti zero waste atau bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Tujuannya agar sampah tidak berakhir di TPA, menjaga sumber daya, dan melestarikan alam. Ada juga beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sampah, yaitu dengan cara yang pertama, membawa kantong belanja sendiri. Meskipun kantong plastik memang praktis, tapi hal inilah yang membuat sampah pada bumi terus bertumpuk dan tak terkendali. Membawa kantong belanja sendiri saat belanja atau berpergian adalah cara yang paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah pribadi. Yang kedua, membawa botol minum atau tumbler. Apa yang dibutuhkan ketika haus? Tentu air minum. Ketika haus, jawabannya tidak harus membeli air kemasan. Lebih baik menyiapkan air minum dari rumah dengan menggunakan botol minum atau tumbler. Selain bentuk dari peduli terhadap lingkungan, membawa botol minum sendiri juga bisa menghemat uang. Dan yang ketiga, tidak menggunakan sedotan plastik. Sedotan plastik memang terlihat remeh, tapi bayangkan jika ribuan orang yang berpikir seremeh itu. Tentulah sangat berdampak bagi lingkungan. Sekarang, mulailah mengganti sedotan plastik dengan sedotan bambu atau kertas yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Usahakan jangan membeli produk dalam kemasan sachet, tapi belilah produk yang dikemas dalam ukuran besar untuk mengurangi sampah. Jika memungkinkan, pilih produk yang dikemas dalam botol kaca atau daun. Dan yang kelima, daur ulang sampah plastik. Tidak semua plastik bisa didaur ulang, namun beberapa barang seperti botol minuman dan pot tanaman dapat dilakukan proses recycle. Kreasikan sampah plastik menjadi hiasan atau barang lain yang dibutuhkan di rumah. Selain untuk menghemat uang, ini juga untuk meningkatkan kreativitas kita. Ada juga beberapa dampak buruk dari sampah, yaitu mencemari air sungai. Pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah. Dan tentu saja ini merupakan kabar buruk, mengingat air tanah sangatlah penting bagi manusia. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga bisa mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sampah dan tampak sampah. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sekian. Om Swastiastu. Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Putu Hana Febi Mas Warwinawa, nomor absen 34 dari kelas 15. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to